Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Novianti dari kelas 10 TKP 2, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan suatu tokoh. Yang kedua, peristiwa dan masalah, yaitu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, reorientasi, yaitu penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Jenis-jenis teks biografi ada dua. Yang pertama berdasarkan izin penulisan dan yang kedua berdasarkan isi. Berdasarkan izin penulisan terdiri dari authorized biografi, yaitu penulisnya mendapatkan izin tokoh yang diceritakan. Ada juga unauthorized biografi, yaitu penulisannya tanpa sepengetahuan tokoh. Berdasarkan isi terdiri dari autobiografi, yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri, dan juga biografi, yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Di sini saya akan menceritakan kisah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda lahir dengan nama lengkap Ayunda Faza Maudia. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1994. Ia merupakan putri dari pasangan Didit Jasmedi Rirawan dan Mauren Jasmedi. Maudy memiliki adik yang bernama Amanda Khairunisa. Ia dan adiknya memiliki selisih usia 3 tahun. Maudy Ayunda sangat cerdas walaupun ia pendiam sejak kecil. Ini dibuktikan ketika ia berumur 3 tahun, ia sudah pandai membaca dan belajar. Tak mengherankan jika ia lebih cepat masuk sekolah dan belajar dibandingkan anak lain saat seusia dirinya. Maudy diketahui sangat rajin membaca buku sejak kecil. Orang tuanya juga mengajarkan bagaimana Maudy dan saudaranya bisa berpikir kritis mengenai berbagai hal. Orang tuanya juga mengajarkannya agar selalu bersosialisasi dan berpartisipasi dalam lingkungannya. Awal karir di dunia hiburan. Maudy mengawali karirnya di dunia hiburan menjadi Rena di film berjudul Untuk Rena. Dia beradu akting dengan Surya Saputra dan rilis tahun 2006 yang lalu. Selain berakting, dia juga sebagai seorang penyanyi ternama di Indonesia. Sudah banyak lagu yang dia nyanyikan, salah satunya Oz dari film Perahu Kertas yang juga dia mainkan. Kemampuannya berbicara dan kecerdasannya membuat dia sering ditunjuk mengisi acara penting, seperti Kongres Diaspora Indonesia Juli 2017 yang lalu. Di acara tersebut, dia menyanyi di depan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Bahkan ia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Barack Obama. Terlepas dari prestasinya di dunia pendidikan dan entertainment, dia juga sering terkena berbagai jenis gosip. Dia sering digosipkan dengan artis pria Indonesia seperti Adipati Dolken dan Afgan. Maudy Ayunda pernah pidato di Forum Ekonomi Global di Bali. Pengalaman menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri pejabat internasional bukanlah baru pertama kali dilakukan Maudy. Pada Desember 2012, ia juga pernah didapuk menjadi pembicara dalam konferensi bidang ekonomi ASEAN Post 2015 Regional Conference di Bali. Pada forum bertajuk The Regional Conference Evaluates the Millennium Development Goals and Looks to Creating a Foundation for the Post 2015 itu, Maudy berbicara sekitar 8 menit mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain sukses di bidang entertainment, ia juga sukses di bidang pendidikan. Belum lama ini, dia mendapatkan tawaran melanjutkan gelar MBA atau Master Bachelor of Arts di 2 universitas
ternama di dunia, yaitu Stanford University dan Harvard University. Tentunya ini menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri karena keduanya merupakan universitas ternama di dunia. Ia sempat bingung dengan tawaran dua universitas tersebut. Namun Maudy akhirnya memilih Harvard University sebagai kampus selanjutnya tempat ia belajar. Sebelumnya dia lulus dari Oxford University jurusan PPA, yaitu Philosophy, Politics, and Economics. Jurusan ini hanya ada di Oxford University dan dia mahasiswa satu-satunya dari Indonesia. Di kampus dia termasuk mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan. Maudy pernah membagikan kegiatannya di kampus di channel YouTube miliknya. Karir di dunia musik dan film. Walaupun dia sibuk dengan dunia pendidikan, dia tidak lupa dengan karir artisnya di Indonesia. Setelah debut di film Untuk Rena, semakin banyak film yang dia bintangi, seperti Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, Tendangan dari Langit, Malaikat Tanpa Sayap, Perahu Kertas, Refrain, Battle of Surabaya, dan masih banyak lainnya. Dari dunia akting, dia sudah berhasil meraih berbagai penghargaan. Di bidang musik juga tidak kalah membanggakan. Maudy termasuk penyanyi terbaik di Indonesia. Suaranya sering mengisi soundtrack film yang dibintanginya. Dia sudah mengeluarkan beberapa album seperti Tiba-Tiba Cinta Datang di tahun 2014, Moments di tahun 2015, dan berbagai single andalannya. Di tahun 2014, Maudy mendapatkan kesempatan berduet dengan David Choi dengan single By My Side. Dia juga dipercaya mewakili Indonesia untuk mengisi soundtrack film Disney yang berjudul Moana. Dia menyanyikan lagu How Far I Will Go dalam versi Indonesia dengan judul Seberapa Jauh Ku Melangkah. Hampir semua single yang dia keluarkan laris manis di pasaran dan disukai semua penggemarnya. Dari profil dan biografi Maudy Ayunda, kita tahu bahwa kerja keras dan ketekunan membuat kita sukses. Maudy Ayunda membuktikan bahwa dia bisa sukses di dunia pendidikan dan juga entertainment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks autobiografi. Teks autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis diri sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Ciri-ciri teks autobiografi. Yang pertama, ditulis berdasarkan sudut pandang orang yang disebutkan. Yang kedua, ditulis agar orang lain membaca riwayat hidupnya. Yang ketiga, ditulis supaya orang lain mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Yang keempat, data pribadi terpercaya karena ditulis oleh orangnya sendiri. Yang kelima, riwayat hidup dituliskan berdasarkan pengalaman semasa hidupnya. Struktur teks autobiografi. Yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat, latar belakang prestasi tokoh. Yang kelima, latar belakang pekerjaan tokoh. Dan yang terakhir, latar belakang hasil karya atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Nama saya Rahma Novianti, nama panggilan saya Rahma, agar lebih singkat lagi bisa panggil saya Rama, Ram, atau Umah. Ayah saya bernama Nur Halim, dan ibu saya bernama Siti Muslihatun. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama saya bernama Evi Agustin, dan kakak kedua saya bernama Anissa Febrianti. Ketika saya berumur 5 tahun, saya masuk ke taman kanak-kanak yang bernama PAUD Bunga. Saya mempunyai teman, kebetulan juga teman rumah saya bernama Nifa, Egi, Cindy, dan yang lainnya. Di PAUD, saya suka sekali jika disuruh mewarnai, karena saya selalu juara mewarnai. Saat mewarnai Raden Ajeng Kartini, saya juara 1 untuk pemenang perempuan. Sedangkan pemenang yang laki-laki yaitu Geo. Kami mendapat hadiah tas sekolah dan juga tempat pensil. Saya sangat senang sekali ketika mendapat hadiah. 2 tahun kemudian, saya memasuki bangku sekolah dasar di SD Negeri Kapuk 11 Pagi. Saya mempunyai banyak teman baru, tapi saya lebih dekat dengan Mutibah. Dia adalah teman sebangku saya. Kelas 1 sampai kelas 3, alhamdulillah saya mendapat peringkat 10 besar.
Saat kelas 4, saya tidak mendapat peringkat hingga kelas 5. Saya mendapat peringkat 10 besar lagi saat kenaikan kelas 6. Di kelas 6, saya berusaha belajar semaksimal mungkin. Alhamdulillah, saat kelulusan, saya mendapat peringkat 2 dengan NEM sebesar 27,55. Saat acara perpisahan, saya ditunjuk untuk membacakan puisi. Sebelum ditunjuk, guru saya tes anak muridnya untuk dipilih membaca puisi. Dari 56 siswa, hanya saya yang ditunjuk untuk membacakan puisi. Awalnya saya tidak mau karena saya jarang sekali membaca puisi, apalagi membaca di depan banyak orang. Itu pengalaman pertama saya membaca puisi di depan banyak orang. 6 tahun kemudian, saya memasuki bangku sekolah menengah pertama di SMP Negeri 100 Jakarta. Saat kelas 7, apabila disuruh menghafalkan rangkuman IPA, saya lebih cepat hafal karena itu nilai keterampilan IPA saya 100 dan nilai pengetahuannya pun tinggi. Di kelas 7, saya mempunyai teman baru, yaitu Reva, Fatma, Cynthia, dan yang lainnya. Tapi saya lebih sering dekat dengan Reva dan Fatma hingga kelas 8. Tapi pada saat kelas 8, Fatma dipanggil lebih dulu oleh Sang Kuasa. Di kelas 8, teman saya hampir sama seperti teman saya di kelas 7, karena hanya sebagian saja yang tidak sekelas lagi pada saat kelas 8. Saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Saya juga masuk dalam pasukan pengibaran bendera di acara tertentu. Pada tanggal 27 April 2019, saya mengikuti lomba Paskibra di SMP Negeri 41 Jakarta Selatan. Pada saat kelas 8 semester 2, SMP Negeri 100 Jakarta sedang direnovasi, sehingga kami semua harus menumpang di SD Negeri Kapuk 11 pagi 13 petang. Hampir setengah tahun lebih, akhirnya saya dan lainnya kembali ke sekolah yang baru direnovasi. Sedih rasanya baru saja menempati gedung sekolah baru, adanya virus COVID-19 sehingga harus dilakukannya daring selama pandemi. Sampai kelulusan pun masih dilakukannya daring. 3 tahun kemudian, saya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 42 Jakarta. Sekarang ini saya duduk di bangku kelas 10. Dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 saat ini, saya hanya bisa mengenal teman-teman baru saya secara online, tidak bisa bertemu dan bertegur sapa secara langsung. Saat pembagian rapot penilaian akhir semester ganjil, saya mendapat peringkat 6 dari 36 siswa. Saya harap nilai saya lebih baik lagi supaya bisa dapat peringkat seterusnya dan bisa mendapat kesempatan masuk universitas negeri. Rencananya saya ingin masuk Universitas Indonesia atau Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan arsitektur sesuai dengan cita-cita saya. Sekian penjelasan teks biografi dan teks autobiografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.